biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas sih, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu. Kasus yang lagi ramai ini ya, seorang perempuan yang minta pertanggungjawaban Pak Ridwan Kamil untuk biaya hidup anaknya. Pertanyaannya, itu anak hasil nikah atau bukan? Kalau hasil zina, maaf ya, itu tidak ada kewajiban dari ayah biologisnya. Itulah kerasnya hukum Islam kepada orang-orang yang berzina. Adanya bukti konkret ya kan? Ya kalau memang itu anaknya ya silakan berupaya hukum saja. Tes DNA, kenapa dia nggak pakai upaya hukum dong untuk berupaya ngapa tes DNA? Kenapa kemarin dikejar wartawan, kenapa lari? Harusnya kan kalau memang itu anaknya mau dia berspekulasi dia lagi agak gemukan atau lagi kurus atau lagi apa, saya nggak bilang orang gendut itu jelek ya, tapi menurut saya banyak teman saya juga yang cantik kok gitu. Tapi kalau memang ini adalah haknya, dia berani berkoar-koar dan membuat Indonesia gempar kan. Kenapa dia tidak berfight aja, fight gitu loh. Bagaimanapun itu hak anaknya gitu kan, untuk tes DNA gitu loh. Maksud saya jangan cuma koar-koar di media aja, habis itu ngambil endorse banyak-banyak. Kan kita jadi ada kecurigaan. Saya makin percaya, karena katanya anaknya, saya dengar apa, prematur ya. Terus katanya kemarin apa ketemunya di Palembang event ya. Kemarin katanya saya yang kenalin. Kenapa berubah-ubah? Lucu. Pertanyaan buat saya. Kabar gitu. Gini loh, dia berani bersuara, dia berani berspeak up. Apapun resikonya harus dia tanggung. Saya udah dihujat, saya santai aja. Emang orang percaya saya, apalagi saya pernah jadi orang ketiga juga dulunya. Hidup saya juga bukan orang benar dulunya. Saya dihujat, dibilang drop. Tapi semua orang punya titik balik. Jadi di sini saya punya kepercayaan bahwasannya akan ada matahari di mana nanti akan menyinari. Dan ini semua akan terbongkar nanti. Dia mengaku udah menyesal dan tetap pengen memperjuangkan hak anaknya. Ya silahkan perjuangkan, itu juga justru yang bagus. Itu yang saya dari kemarin kan ya, jangan kemana-mana, jangan melebar. Kenapa melebar ke saya, kenapa serang personal saya? Justru itu yang bagus. Saya setuju dan saya dukung. Dan institusi negara yang membuat saya kecewa. Kenapa bisa itu data terbongkar? Itu kan yang punya hanya mereka. Dia bilang nih, lo pernah digerebek, foto itu berdasarkan apa? Saya masih ada di sini, saya nggak pernah di penjara, saya nggak pernah terbukti memakai narkoba, bahkan digerebek 3 kali lah di Besar Jasa telepon Anda ya. 3 kali saya nggak pernah terbukti memakai narkoba, di tes urin kah, bukti kah, tapi kalau obat antidepresan ya saya memakai karena dari dasarnya dari dulu kayaknya udah pada tahu deh ya kan. Dengan ucapan dia saya memperkenalkan, itu juga fitnah keji loh. Tiba-tiba dia berubah lagi kan statementnya, dan ini udah menjadi bukti baru buat kita kan. Dan akhirnya lama-lama terbongkar, apalagi nanti setelah ini. Awalnya memang apa tuh? Saya tuh jujur ya, dari sisi saya sebagai wanita juga, saya kasihan dengan beliau karena kalau kita lihat kan sepertinya beliau juga ada faktor ekonomi mungkin ya, dugaan saya ya. Tapi ya suruh dia jujur aja lah pada diri dia sendiri. Kejujuran kan penting ya, suruh dia jujur pada diri dia sendiri menurut saya. Terus nggak bisa diomongin sih sebenarnya, banyak yang mau saya omongin, tapi ya saya bukan kuasa hukum dari RK, saya bukan kuasa hukum dari Lisa. Saya hanya kasih memberikan wawasan saya secara normatif hukumnya. Pertama, secara pidana tidak bisa dilibatkan polisi untuk memaksa si cowok melakukan tes DNA karena hubungan mau sama mau. Tidak ada aspek pidananya. Jadi satu-satunya adalah kalau mau sama mau untuk melakukan tes DNA atau
si cewek mengajukan gugatan ke pengadilan perdata memerintahkan si cowok untuk melakukan tes DNA. Itu pun harus pintar bikin gugatan. Karena kalau putusan pengadilan hanya memerintahkan untuk melakukan tes DNA, itu putusan perdata bisa tidak dilaksanakan. Jadi kalau mau di gugatan perdata, si cewek itu menggugat mengatakan memerintahkan untuk melakukan tes DNA, dan sekaligus pengadilan memerintahkan untuk membayar denda misalnya 1 miliar apabila per hari apabila tidak dilaksanakan isi putusan. Itu kalau ada dalam surat gugatan. Ya. Jadi ada 2 jenis surat gugatan. Surat gugatan pertama, surat gugatan untuk dari si cewek untuk mengatakan bahwa si cowok adalah bapak biologisnya. Itu nggak bisa. Itu karena belum ada tes DNA. Ya, jadi gugatan untuk menyatakan agar si cowok adalah bapak biologisnya itu nggak bisa karena belum ada tes DNA. Jadi satu-satunya adalah jenis gugatan kedua, yaitu menggugat si cowok di pengadilan dan meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah tes DNA. Itu pun harus ada embel-embelnya, yaitu dengan catatan kalau tidak mau tes DNA didenda 1 miliar sehari. Itu tergantung isi surat gugatan. Ya, jadi itulah aku pernah ngomong itu kisi-kisinya langsung 2 hari kemarin. Saya lihat di video pengacara RK sudah ngomong, kami tidak mau melakukan tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Berarti dia sudah menyimak analisa hukum saya. Jadi mereka bertahan karena mereka tahu susah mendapatkan perintah pengadilan untuk tes DNA. Mereka tahu itu. Makanya dia bilang, kecuali ada perintah pengadilan baru saya mau. Oke. Di satu pihak bagi si cowok, kalau dia masih mau berkarir politik, maka kasus ini harus segera dihentikan. Oke. Kalau si cewek pintar, ya kalau si cewek smart ya, dia gugat agar terus-terusan jadi viral. Ya. Kalau itu terus-terusan viral, si cowok kan pusing dia. Kalau masih berharap jabatan politik kan ini harus segera berdamai gitu loh, ya. Jadi tergantung. Jadi dua-duanya punya negatif positifnya. Ya. Kalau si cowok tidak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah bertahan aja. Pokoknya saya tidak mau tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Ya, karena apa? Dia tahu untuk mendapatkan itu susah dan lama. Apa sih Bang yang membuat pengadilan susah? Ya karena perkara perdata kita lama. Dalam negeri. Kalau kalah banding. Kalah banding kasasi. Kalah kasasi PK. Jadi hanya untuk mendapatkan perintah tes DNA sudah 4 tahun. Menempuh proses pengadilan negeri, pengadilan tinggi, PK. Iya harus sama, nggak ada bedanya ya. Nah, sesudah itu menang, baru dilakukan tes DNA, ya. Sesudah dilakukan tes DNA, kalau terbukti baru gugat lagi uang ganti rugi dan nafkah, kan lama, 4 tahun lagi, gitu loh. Nah, jadi tergantung, jadi sekarang tergantung kepada masing-masing maunya apa. Kalau si cowok nggak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah santai aja terus. Tunggu. Rara pawang hujan ramal anak Lisa Mariana bukan darah daging Ridwan Kamil. Raden Roro Istianti Wulandari atau lebih dikenal dengan nama panggilan Rara pawang hujan sempat viral dan menjadi sorotan publik luas setelah menjadi pawang hujan Mandalika di ajang MotoGP 2012. Selain menekuni profesi sebagai pawang hujan, Rara juga beberapa kali menyampaikan prediksi atau melakukan ramalan. Terbaru, Rara memprediksi Ridwan Kamil disebutnya kasirap sampai kepincut dengan Lisa Mariana. Menurut Rara, bisa jadi Lisa Mariana tidak bermaksud untuk melakukan jampi-jampi kepada Ridwan Kamil. Akan tetapi di tubuh Lisa disebutnya ada penunggunya. Ini laki-laki, matanya ketutup, hatinya ketutup, bahasanya kesirap. Pak RK terpesona sampai lupa segalanya. Terpesona tidak murni, kalau bahasa umumnya dikepelet, kata Rara dalam video di kanal YouTube Ganjil Misteri. Dalam prediksinya, anak yang lahir dari Lisa Mariana bukan darah daging dari Ridwan Kamil. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada Lisa Mariana apabila prediksinya ini menyakiti hatinya. Dia bergonta-ganti pasangan, tapi nyamannya sama Pak RK. Pikirannya maunya sama Pak RK yang ngehamilin, padahal bukan. Dia tersugesti Pak RK bapak dari anaknya, tuturnya lagi. Sebelumnya viral di media sosial pengakuan Lisa Mariana hamil dan punya anak dari mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kuasa hukumnya dalam acara jumpa
Papers beberapa hari lalu mengatakan Ridwan Kamil sempat menafkahi anak dari kliennya sejak kehamilan sampai setelah anaknya terlahir ke dunia. Akan tetapi sejak sekitar 8 bulan belakangan, nafkah untuk anaknya itu terhenti. Hal itulah yang menyebabkan kemudian membuat Lisa Mariana membongkar ke publik untuk tujuan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari anaknya. Di sisi lain, Ridwan Kamil membantah bahwa anak yang dilahirkan Lisa Mariana sebagai anak kandungnya. Dia pun mengaku saat bertemu Lisa, model majalah dewasa itu sudah dalam keadaan hamil.